Malam ini tema kita keluarga yang dirindukan oleh surga. Ya, keluarga itu terdiri dari 3 unsur, minimal 2, umumnya 3. Apa itu? 1 suami, 2 istri, 3 anak. Ini satu keluarga. Ya, nah, untuk dirindukan oleh surga, maka ketiga unsur ini harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Surga dunia maupun surga akhirat. Adakah surga dunia? Ada. Ada surga akhirat? Ada. Kewajiban kita percaya rukun iman, percaya kepada akhirat. Salah satu rukun iman yang 6 itu percaya kepada akhirat. Kalau orang tidak percaya kepada akhirat, maka dia akan melakukan apa saja semau-maunya. Nah, mari kita lihat. Untuk membentuk keluarga yang harmoni, yang dirindukan oleh surga, pertama, hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih istri. Waspada milih suami. Bagaimana cara memilih istri? Bagaimana pedoman agama memilih suami? Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan kalau dia perempuan, nikahilah seorang lelaki kalau dia lelaki. Untuk apa? 4 hal. Jadi kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 pertimbangan. Kalau dia perempuan, terima laki-laki karena 4 hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, nikahilah dia dengan melihat 1, kecantikannya. Penting milih perempuan cantik, penting milih laki-laki gagah. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur kita, dia lagi di depan kita. Mau sarapan, ada lagi dia. Berarti kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Iya toh? Maka penting cari perempuan cantik, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum, semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucumu. Kenapa? Dikira mau digigit. Apalagi zaman sekarang, jangan percaya cantik. Kenapa? Cantik bisa ditipu-tipu. Putih betul fotonya, mulus. Ternyata kamera 360. Cantik, tapi tipu-tipu. Hitam aslinya, ketemu aslinya. Putih di fotonya, ketemu aslinya hitam. Mukanya putih betul, hitam, lehernya hitam. Jangan percaya, bisa ditipu. Coba lihat sekarang, usia 70 tahun bisa dikasih mudah, nampaknya seperti 50 tahun. Maka cantik penting, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia menjadi istrimu karena keturunannya. Penting melihat keturunan, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Belajar dari kisahnya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya menjadi Nabi. Lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Maka tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi beriman. Ada pula bapaknya yang Nabi, justru anaknya berkhianat. Yang kedua, pilihlah dia menjadi pasanganmu karena kekayaannya. Penting mencari orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Kekayaan juga ada batasnya. Dia kaya bapaknya, tapi anaknya 13. Bagi warisan, habis. Menjadilah lelaki yang tidak menggantungkan harta dan kebutuhan rumah tangganya sama mertua. Ketika Anda terlalu menggantungkan kehidupan ekonomi dalam rumah tanggamu kepada mertua, maka kalian tidak akan independen, kalian tidak akan bebas, dan kalian akan selalu hidup di telunjuk jari mertuamu. Kau merdeka lah. Dan yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena apa? Karena agamanya. Lalu mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Betul, agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, lalu ditegaskan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat keempat-empatnya. Untuk mendapat, dialah keturunan baik-baik, dia cantik, dia orang kaya, kemudian bagus agamanya. Kumpul 4-empatnya ini. 1000 perempuan belum tentu ada 1. Ada yang cantik mukanya, akhlaknya kesurupan.
Ada lagi anak orang kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi. Untuk mendapat sempurna 4 sangat sulit. Kalau ada di Bengkalis ini, di komplek Duri ini, kalau ada ibu, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Ini jatah kita kan 4 giga bos. Sayang kita dikasih 4 giga, kok cuma pakai 1 kuota weh. Sayang pak, mubasir 3 giga. Iya kan, 1 giga kabur gambar, hilang sinyal, tiba-tiba haid, hilang lagi sinyalnya. Nah itu dulu ya, agamanya baik-baik, utamakan agama. Adik-adik cewek, kalian kalau sudah ada yang melamar, kau lihat dia rajin berjamaah, tutur katanya sopan, ya sudahlah, meskipun dia kerjanya belum jelas, tapi kalau sholatnya sudah jelas, kau terima itu. Dan kau terlalu sombong, mentang-mentang kau sudah kerja, mentang-mentang kau sudah baik pendapatanmu, ada yang datang melamarmu penghafal Quran, apa kau bilang? Berani betul lamar saya. Apa modalmu? Ya modalnya hafalan Quran. Orang yang hafal Quran itu Quran berjalan, kau tolak, Allah tutup pintu jodohmu, akhirnya kau jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Bapak-bapak, nih bapak-bapak yang punya anak gadis, jika kalian menemukan lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, kau terlalu takabur dan sombong kalau kau menolak orang-orang yang baik agamanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang membalik, langsung dia bilang, iya betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Kalau mau keluarga bahagia yang didudukan oleh surga, mulailah dari memilih pasangan. Keturunan baik-baik juga harus kita lihatnya, tapi tidak boleh menjadi prioritas dan menjadi ukuran yang mutlak. Tapi yang kata Nabi, utamakan agamanya. Kalau agamanya baik, meskipun mukanya tidak cantik, tapi akhlaknya yang baik, maka memperbaiki rasa wajah dilihat. Ya, yang paling sial, jelek, keturunan pencopet, akhlaknya hancur, miskin, tak tahu pula ngaji. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu jodoh kita. Pak, ya, kalau ada yang senang anak gadisnya, Pak, tanya agamanya baik atau tidak. Gimana cara melihatnya? Gampang. Gimana caranya? Ada anak kita yang senang, panggillah dia jam 5. Nah, kau datanglah jam 5 sore ya. Ya om, datanglah dia jam 5. Cerita, masuk maghrib, suruhlah asan. Kau asan nak, sudah masuk maghrib, mulai pucat itu. Sudah asan, nah, suruh imam sholat. Nah, sekalian kau imam sholat maghrib. Sebentar lagi kau akan menjadi imam bagi anak saya. Saya kau mendengar, gimana kau imam? Kalau dia sudah jadi imam baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu surah pendek, langsung dia ambil pilihan paling tepat. Kul huwallahu. Sudah perlu mencurigakan itu, Pak. Tapi sayang, seribu sayang, manusia akhir zaman sekarang, kalau ada yang lamar anaknya, langsung dia tanya, di mana kerja? Ada mobilnya enggak? Sudah ada rumahnya? Tidak salah. Tapi semua yang Bapak tanyakan itu tidak ada gunanya ketika agamanya tidak beres. Saya ini hampir tiap hari orang curhat. Berapa banyak perempuan yang disengsarakan. Kenapa? Karena suaminya kaya, cakep. Kaya, cakep inilah yang kadang-kala kurang ngajar. Kenapa? Karena dia pikir, saya kaya, banyak duit, siapapun saya mau, pasti dia mau sama saya. Karena dia anggap gampang. Maka, bapak-bapak,
yang punya istri, yang punya suami, lalu punya anak, ada yang lamar anakmu, maka lihat agamanya. Agamanya dulu. Semoga dengan pertimbangan agama, ketika usia senja, anak-anakmu nanti insya Allah mengurusmu ketika kalian sudah tua. Tapi kalau agamanya tidak baik, meskipun penghasilnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah, kau datang ke rumahnya, dia lebih sayang sama potnya daripada kalian mertuanya. Pecah potnya marah, apa itu bapakmu? Sudah pensiun bikin jengkel saja kerjanya. Apa enaknya sudah gitu, Pak? Lebih hormat sama karpetnya yang harga puluhan juta, hanya karena kalian di situ tiba-tiba jatuh gigi palsumu. Marahlah dia. Nah, itu kalau dia terlalu kaya tapi tidak baik agamanya, lebih dihargai harta yang ada di rumahnya daripada kehadiran mertua dan orang tuanya. Pilih agamanya. Ya. Nah, itu dulu cara memilihnya. Pegang ini. Adik-adik yang belum menikah, nah itu pegang itu 4. Lihat agamanya, utamakan itu. Bagaimana kami yang sudah punya istri, Ustaz? Nah, Bapak boleh evaluasi ulang. Ya. Kalau berani. Ibu-ibu mau masuk surga, Ibu? Mau, Ibu? Bukan cuma mau surga, dirindukan oleh surga, Ibu. Mulai cemas ibu-ibu dulu. Gimana caranya, Ibu? Suruh suami kawin lagi. Oh, langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga, Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas, tidak perlu kau tahajud tiap malam. Yang sakit hati sih, Ustaz, berat, Ustaz. Memang Ibu sakit hati sebab hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin. Nah, ya, berikutnya, suami harus tahu tanggung jawab kepada istri. Istri harus tahu tanggung jawab kepada suami. Anak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anak. Mari, sudah nikah. Pertama, kewajiban istri. Nah, ibu-ibu mau menjadi istri yang soleha? Mau, Ibu? Kenapa cuma 17? Mau, Ibu? Nah, Ibu kalau mau, dilaksanakan tugas-tugas istri yang soleha. Istri yang soleha itu selalu saya rumuskan menjadi satu kata. Istri yang soleha. Satu kata. Apa itu? Rena. Apa itu Rena, Ustaz? Singkatan dari R, E, N, A, H, Rena. Apa itu Rena, Ustaz? Satu, ramah. Maka istri yang soleha bertutur kata yang sopan santun kepada suaminya. Bicaranya santun, ngomongnya sopan, maka itulah istri yang baik. Ibu, ketahuilah, tidak ada suami yang senang ketika dikasari sama istrinya. Meskipun istrinya lebih banyak penghasilannya, meskipun istrinya lebih tinggi pendidikannya, meskipun istrinya lebih tinggi status sosialnya, tapi suami merasa, saya lakimu, saya suamimu, saya kepala rumah tanggamu, tolong hormati saya. Makanya kadangkala kalau laki-laki sudah marah, dia kadangkala bilang, saya tahu uangmu banyak, saya tahu kau orang tua mau borong kaya, saya tahu gajiku tidak seberapa, tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Tuh laki-laki. Maka ibu, kalau kamu dapat kasih sayang suamimu, tolong hormati. Salah satu cara menghormatinya, jangan kau bicara kasar sama suamimu. Alangkah bahagianya seorang suami, datang istrinya, datang suaminya cari nafkah, disambut dengan kalimat dan sopan santun. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Bagaimana kabarmu, Bang, selama hari ini? Capek, Dek. Meskipun engkau capek, aku akan membuatmu bahagia di dalam. Silahkan masuk, Bang. Ini tidak, kita baru pulang muka cemberut. Baru datang suaminya langsung dituju. Dari mana kau terlambat lagi nih? Tadi saya telepon kau tidak apa. Dari mana kau? Bagaimana kita tidak cepat mati? Ya, Bu. Maka ketika kita mendapat istri yang sopan berbicara, itulah surganya dunia. Bapak senang enggak perempuan yang kasar? Mana ada mau, Pak? Kan kita senang yang lembut-lembut bicara. Kita pas pulang tunduk-tunduk capek. Waduh, capek betul. Hari ini keras sekali perjuangan di kantor. Maka istrinya membahagiakannya. Sabar, Bang. Memang begitulah cari nafkah. Mudah-mudahan capek itu akan menjadi pemberat timbanganmu di akhirat kelak. Meskipun kerjamu berat,
tapi saya tetap meringankan segala kewajibanmu di dunia ini. Enak perasaan kita, Pak. Baru kita datang, capek di pasar rugi, di jalan macet, panas lagi. Baru kita datang, dia bilang, memang kau bego. Dagang kau rugi, bawa mobil tabrakan. Enggak ada, bego. Hancur kita punya harga diri, dibego-begoi sama istri. Iya, kalau dia cantik, ini gendut. Ya, R, ramah. Yang kedua, RE, apa itu? Elok. Istri yang soleha, maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Ayo, bayangkanlah istrimu masing-masing. Cantik dah kalau kau di rumah. Oh, saya lihat perempuan akhir zaman sekarang. Kalau dia mau pergi pengantin, cantik memang, Pak. Woi, harumnya itu. Masih kita 2 meter sudah tercium. Walisnya di racing. Betul tuh. Saya lihat itu di Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu, Pak. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya kebiru-biruan, palsu. Matanya biru, palsu. Giginya rapi, palsu. Pantatnya gabus. Cantik memang kalau mau pergi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Harum, klimis. Tapi kalau mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Kan kita ini membayangkan di kantor capek, berpikir kita di jalan macet, kita berharap mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik. Perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang. Sampai di rumah dilihat istri di depan rumah pakai daster, kelihatan tali BH, dikasih tahu baru turun kita dari mobil. Istri saya kok kayak gini. Iya tuh, ditegur, kelihatan itu tali BH-mu, dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, Pung. Yang penting rasanya, bos. Ya, ale Bu. Bu. Ibu. Woi. Mau ndak dirindukan surga? Maka ketika kau tidur berpakaianlah yang cantik. Bahkan wanita soleha itu kata Nabi, mereka yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Tapi sayang perempuan kita sekarang, Pak, terbalik. Dia mau tidur seadanya. Begitu dia mau keluar rumah, mau menyenangkan hati suaminya orang. Berdandan, pakai baju baru. Siapa yang cicilkan baju ibu? Woi! Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang cicilkan baju di rumah? Suami. Siapa yang belikan kalian baju? Suami. Lalu kenapa kalian ketika mau tidur kalian pakai seadanya? Ini wanita akhir zaman. Mau menyenangkan hati orang ketika mau pesta, mau pergi arisan dia cantik, mau pergi keluar cantik, tapi giliran mau tidur sama suaminya pakaian seadanya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Pakailah, pakai parfum ketika mau tidur, pakai sikat gigi. Nggak ada parfum, kau cari itu pengharum ruangan. REN, apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak makasakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya. Nak, sini kau nak. Itu calon suamimu, anak saya, dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah, nih begini caranya. Ini yang kau bikinkan. Ini maksakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu. Itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang. Itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masaklah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, bang, jangan makan di luar. Saya masak spesial hari ini buat abangku sayang. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp. Bang, jangan makan di luar ya bang. Hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini. Tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki bu. Kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat sama temannya di kantor. Hehe,
lihat istriku, istri yang soleha. Iya kan Pak? Tapi apa Bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling di WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur bang. Masih baik kalau telur, ini pembalut disuruh kita beli Pak. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang, mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga Pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan istri. Nah, itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu Bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berpahala ketika Bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh, tiba-tiba istri kita hijrah, bertobat, lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustadz Dasat. Salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Maka dia pergi lama masak. Dia naik Gojek lah pergi pasar. Ya 1 jam dia keliling itu pasar untuk mencari yang paling murah. Perempuan kan begitu Pak, hobinya nawar. Beda 5.000 dia keliling pasar itu. Sudah, sampailah di rumahnya, panaslah dia masak, dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya senanglah dia, wah masakan spesial ini. Begitu dicoba suaminya. Langsung dilestri. Kenapa bang? Enak betul. Ini barusan saya dapat masakan seperti ini, nyaman. Bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan Bapak akan menghancurkan perasaannya istri ketika Bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok. Beleng-beleng lu.